Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu, wabil khusus pengurus DKM Masjid Rizqon Hasanah, para tokoh masyarakat, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, ada orang enggak ya? Ada orang enggak? Ada. Semangat. Yuk, yang anak-anak kita ya, ayo nyanyi dulu. Aku anak soleh, bisa nggak? Bisa. Ayo, 1, 2, 3. Aku anak soleh. Terus, masa nggak bisa? Nggak bisa? Ya sudah. Yang bisa apa? Ayo, yang bisa apa? Hah? Balonku ada 5, bisa ya? Itu mah lagu anak zaman dahulu itu, waktu saya kecil itu. Ya sudah, kalau nggak bisa, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh, yes, gitu. Ayo, bisa nggak? Hah? Nggak bisa? Waduh, sisa. Ayo, siapa yang bisa maju? Ada yang berani maju? Ayo. Ya, kalau nggak bisa, dengerin ya, dengerin. Alhamdulillah, ya kita walaupun sudah sekian bulan Muharram, tapi kita sudah memasuki bulan Muharram 1445. Nah, bulan Muharram itu siapa yang tahu anak-anak? Bulan apa? Bulan pertama dari tahun Hijrah. Apa saja bulannya tahun Hijrah itu, ada yang bisa nyebutin nggak? Nggak bisa juga. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsani, Rajab, terus Sya'ban, Ramadan, terus Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Siapa yang hafal dapat hadiah? Ayo, siapa yang hafal dapat hadiah? Betul, serius. Ayo. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsani, Rajabun, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Siapa yang hafal? Wah, nggak ada yang hafal juga ini. Ya sudah, kalau nggak ada yang hafal berarti nggak dapat hadiah. Ya, Ustaz udah sediain hadiah nih, bener nggak bohong. Ada yang hafal? Maju, ayo siapa? Sini. Ayo siapa yang anak-anak nih semua? Ayo siapa dah? Kalau ibunya mah nggak usah. Yang anaknya, ayo siapa yang hafal? Nggak ada yang hafal? Oke, kalau enggak dah kita ceramah ya. Begini Bapak Ibu, ya. Orang salah memaknai pergantian tahun, ya. Banyak yang keliru memaknai pergantian tahun. Baik tahun yang namanya tahun Hijriyah maupun tahun Masehi. Saya secara pribadi tidak mempersoalkan apakah itu tahun Hijriyah maupun tahun Masehi. Kenapa?
Karena kedua tahun ini ternyata ada sumbernya, ada dasarnya dalam Al-Quran. Baik itu tahun Masehi maupun tahun Hijriah. Ya, silahkan nanti buka surat Al-Kahfi ayat 25. Ya, itu sumber dari adanya tahun Hijriah dan ada tahun Masehi dalam kehidupan manusia. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat 25, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Itu artinya apa? Bahwa ashabul kahfi, pemuda-pemuda soleh, ya, yang hidup ketika itu di satu tempat yang rajanya dan penguasanya sangat zalim. Dan 7 pemuda ini ditemani dengan seekor anjing yang bernama Khitmir menyingkir ke pinggir kota dan bertemulah goa. Ternyata goa itu sekarang sudah berada di tengah-tengah kota, namanya kota Aman, yaitu ibu kota Yordania. Yang kebetulan alhamdulillah 3 tahun yang lalu saya sempat masuk ke goa ini. Ya, di negara Yordania, di satu kota yang sekarang namanya kota Amman, ibu kota negara Arab, salah satu negara Arab yang bernama Yordania. Yordania itu dia berdekatan dengan Palestina, Yordania, kemudian Syria. Nah, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah sudah pernah pergi ke Palestina ini dan juga ke Yordania ini. Nah, di Yordania ini ada satu goa yang disebut dengan Goa Ashabul Kahfi. Ya, Goa Ashabul Kahfi. Bahkan di dalam goa itu menurut sejarahnya tulang belulang Ashabul Kahfi itu masih ada dan ada fotonya. Dan saya foto. Masih ada ditaruh di depan satu lubang, dibikin kaca tebal tapi bisa dilihat dari luar, yaitu tulang belulang Ashabul Kahfi tersebut. Nah, berapa lama Ashabul Kahfi tidur di goa tersebut? Allah tidurkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 25 itu dikatakan walabisu fi kahfihim. Ya. Jadi pemuda ini, 7 pemuda dan 1 ekor anjing yang bernama Khitmir, ya, itu masuk ke goa itu dan lelah mereka karena perjalanan yang cukup jauh. Akhirnya sampai goa itu di sore hari dan langsung tertidur semua. Dan ditidurkan oleh Allah selama berapa tahun? Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina. Tidurnya selama 300 tahun. Bahkan Allah katakan wazdadu tis'an. Bahkan tambah 9 tahun. Ini artinya apa? Ulama mengatakan Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah lama tahunnya kalau dihitung menurut tahun Masehi. Ya, tahun Masehi itu yang bulannya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu yang jumlah harinya 1 tahun 365 hari. Ya, 365 hari, 4 tahun sekali digenapkan menjadi 366 hari, namanya tahun Kabisat. Lama tidur Ashabil Kahfi tersebut, kalau dihitung menurut tahun Masehi, lama tidurnya selama 300 tahun. Tapi kalau dihitung menurut tahun Hijriah, nah, kalau tahun Masehi itu umurnya 30, 31, 30, 31, kecuali Februari. Kalau tahun namanya Kabisat, habis dibagi 4. Itu Februarinya 29. Maka 1 tahun Masehi lamanya selama 365 hari. Kalau tahun Kabisat namanya tahun yang habis dibagi 4, seperti nanti ini tahun depan. Ya, tahun depan yaitu 2024 itu tahun Kabisat namanya, dan itu Februarinya selama 29 hari. Tapi kalau sekarang 2023 bukan Kabisat, 1 tahunnya hanya 365 hari.
Nah, Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun kalau dihitung menurut tahun Masehi. Nah, kalau dihitung menurut tahun Hijriah berapa lama tidurnya? Wazdadu tis'a, tambah 9 tahun. Kenapa? Karena umurnya tahun Masehi dengan Hijriah itu Masehi 11 hari lebih banyak dalam 1 tahun. Nah, tidurnya makanya selama 309 tahun. Inilah dasar bahwa dalam Islam itu juga diakui adanya waktu dalam 1 tahun, baik menurut perhitungan tahun Masehi, yaitu lamanya bumi mengitari matahari sampai ke porosnya kembali, dan juga ada waktu namanya tahun Hijriah, yaitu tahun 1 tahunnya 354 hari. Nah, saya nggak akan bicara jauh seperti itu, hanya mengatakan pergantian waktu baik tahun Hijriah, tahun Masehi, ternyata dalam Al-Quran itu ada. Hanya dulu namanya, sebelum dinamakan tahun Hijriah, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dulu dinamakan tahun Qamariyah. Kalau tahun Masehi itu dinamakan tahun Masehi, dulu namanya bukan tahun Masehi, tapi tahun Syamsiyah. Apa itu tahun Syamsiyah? Tahun yang dipatokannya adalah peredaran matahari, bumi mengelilingi matahari. Sementara yang namanya tahun Hijriah, lamanya bulan mengelilingi bumi. Nah, nggak perlu panjang saya di situ, jadi kita nggak usah ngeributin waktu dalam kehidupan manusia, baik menurut tahun Hijriah maupun tahun Masehi, itu ada sumbernya dalam Al-Quran. Nah, yang penting sekarang adalah, ya anak-anakku sekalian dengerin, semua manusia ketika dia berumur 120 hari dalam rahim ibunya, ya, kalau nggak percaya tanya memaknya. Ketika manusia berada dalam rahim ibunya sebelum lahir, ya, dalam hitungan 4 bulan, itu Allah nyuruh malaikat untuk meniupkan nyawa. Ini hadisnya cukup panjang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dzalika thumma yakunu mudghatan misla dzalika fayursalu ilaihil malaku fayursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi asyakiyun aw sa'idun fa wallahil ladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Hadisun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadisnya cukup panjang, tapi nggak saya bahas hadis panjang ini. Hanya saya katakan bahwasanya kata Rasul dalam hadis ini, setiap manusia proses, ya, kejadiannya dalam rahim ibunya 40 hari pertama berbentuk nutfah, yaitu persenyawaan antara mani laki-laki dan perempuan. Sudah bersenyawa dan sudah menyatu dalam rahim. 40 hari pertama itu masih berbentuk mani. 40 hari kedua kata Rasul berbentuk gumpalan darah. Ya, berbentuk gumpalan darah. 40 hari ketiga kata Rasul berbentuk gumpalan daging. Pas umur 120 hari dari terjadinya persenyawaan antara sperma dan ovum yang jadi tadi, pas umur 120 hari Allah mengutus malaikat.
Apa tugas malaikat pertama kali? Fayanfukhu fihi ruha, meniupkan nyawa. Ya. Jadi ibu masih ingat pas hamil 4 bulan, pas 120 hari, itu yang namanya janin sudah mulai hidup. Ya, udah mulai gerak-gerak gini Bu ya. Terasa Bu ya? Udah mulai gerak-gerak. Itu pas 120 hari dari awal terjadi persenyawaan, kata Rasul. Subhanallah. Ini saya tanya kepada dokter-dokter kandungan, dan bukan satu orang dokter, bahkan kepada profesor-profesor dokter yang paham tentang ilmu ini. Dalam ilmu medis, ini juga ditemukan fakta dan data, kalau belum umur 120 hari menurut medis, memang belum ada yang namanya nyawa pada rahim, pada janin yang ada di rahim itu, dia bilang. Dan ini dipastikan oleh para dokter baru di awal-awal abad 19. Padahal Rasul sudah menyatakan hal ini di abad ke-15 yang lalu. Jadi 400 tahun, ya, 400 tahun ilmu medis baru bisa memastikan kapan janin dalam rahim itu bernyawa. Subhanallah. Kalau bukan wahyu dari Allah, apa ini? Kalau bukan informasi wahyu dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ditiupkan nyawa, setelah janin itu hidup, bernyawa, Allah nyuruh malaikat ngapain? Melaksanakan 4 hal. Ya. 1, bikat birizkihi, mencatat rezeki, jatah rezeki bagi janin ini kalau dia nanti lahir. Rezeki itu sudah ada catatannya. Wa ajalihi, dan mencatat ajal, umur, batas hidup dia nanti di dunia berapa lama. Sudah ada ketentuan ketika umur 120 hari dalam rahim ibunya. Bahkan wa amalihi, karirnya dia akan jadi apapun, sudah ada catatan dalam rahim ibunya ketika itu. Bahkan asyakiyun aw sa'idun, bagaimana nanti kondisinya, nasibnya ketika menghadapi ajal, kematian, apakah su'ul khotimah ataupun husnul khotimah. Nah, namun kalau kita belajar ilmu namanya ilmu tauhid, ya, ilmu tauhid tentang akidah, ini adalah rukun iman yang ke-6 yang disebut adalah beriman kepada takdir. Nah, takdir ini ada beberapa macam, minimal ada 2, kata ulama tauhid. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Maaf ibu, karena anak ini nggak paham nggak ada apa, tapi ibu harus paham, ya, supaya bapak juga mudah-mudahan dapat ilmu ini. Ya. Nah, takdir mu'allak itu apa? Ketetapan-ketetapan Allah ketika kita umur 120 hari dalam rahim ibu kita, tapi tidak harga mati. Artinya masih bisa berubah. Artinya tidak harga mati dan tidak permanen, masih bisa berubah. Siapa yang merubah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar, dengan cara doa dari orang tersebut. Dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, berikhtiar kepada Allah, bagaimana takdir-takdir 120 hari dalam rahim ibunya dulu. Kalau ada yang tidak baik, ada yang negatif, itu bisa berubah, dan yang merubah adalah Allah atas permohonan dan usaha yang dilakukan oleh manusia itu. Nah, ada juga takdir yang nggak bisa berubah, harga mati. Contoh, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Nah, itu takdir yang nggak bisa berubah tuh. Ada di dunia ini manusia yang nggak mati? Ada Bu, manusia di dunia ini yang nggak mati? Tidak ada. Ibu bagaimanapun cantiknya sekarang, bagaimanapun gagahnya sekarang, bagaimanapun kuatnya sekarang, bapak bagaimanapun gantengnya sekarang, bagaimanapun gagahnya sekarang, kuatnya sekarang, maaf, satu saat
kematian pasti akan menjemput Bapak Ibu semua dan saya juga. Ini namanya takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Ketetapan yang Allah tetapkan kepada makhluknya yang bernama khususnya manusia ketika 120 hari umurnya dalam janin itu harga mati dan tidak bisa berubah. Jelas. Jadi hebat bagaimanapun ilmu kedokteran, hebat bagaimanapun teknik ya, alat-alat kedokteran, canggih bagaimanapun dokter, pintar bagaimanapun dokter yang mengobati seseorang, kalau memang sudah waktunya mati, ya sudah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita hanya bisa berikhtiar, kita hanya bisa berusaha. Nah, ada takdir-takdir ya yang bisa berubah, ada. Contoh rezeki. Kita kan nggak tahu toh, ya, Bu. Kita tahu nggak? Kita ini akan jadi orang kaya atau orang miskin kan kita nggak tahu dulu toh. Ini anak-anak ini tanya, nggak ada satupun tahu bahwa dia akan jadi orang kaya maupun akan jadi orang miskin, nggak ada yang tahu. Ibu pun yang melahirkan anak ini pun nggak akan tahu nasib anak kita nanti sudah dewasa bagaimana. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dirahasiakan oleh Allah rezeki seseorang. Kenapa kok dirahasiakan oleh Allah rezeki seseorang? Allah menginginkan kita hidup di dunia ini normal. Ayo Ibu, sekarang saya tanya Bu, Ibu kalau sudah tahu ya akan jadi orang kaya, mau nggak sekolah? Sudah tahu menjadi orang kaya, mau nggak dagang? Nggak mau. Ujung-ujungnya kaya. Atau sebaliknya, kalau sudah tahu kita jadi orang miskin, mau nggak ikhtiar? Mau nggak sekolah? Udah tahu jadi orang miskin, mau juga sekolah? Ya jadi hidup ribet kan Pak ya? Maka dirahasiakan oleh Allah kekayaan seseorang itu. Kenapa? Allah menginginkan kita hidup normal. Allah menginginkan kita hidup ini berjalan dengan stabil. Supaya ada ikhtiar, supaya ada usaha, sehingga perekonomian berjalan, supaya yang namanya silaturahim jalan, supaya yang namanya komunikasi jalan. Kenapa? Karena kita nggak tahu berapa jatah rezeki yang sudah Allah siapkan kepada kita. Tapi yang pasti, yang namanya manusia, kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah semua makhluk di permukaan bumi ini, jangankan manusia, binatang melata kalau dia makhluk hidup pun seperti cacing di dalam tanah, ternyata sudah Allah siapkan rezeki untuk mereka. Nah, yang maunya kita rezeki bukan kelas umum, bukan kelas ekonomi ya Bu ya. Yang maunya kita kalau masuk misalnya pergi ke naik pesawat kelasnya VIP. Kalau boleh bukan cuma VIP, kalau boleh VVIP. Kan gitu toh? Jadi rezeki yang sudah Allah tetapkan kepada kita, tapi tetap juga Allah rahasiakan. Nah, berbicara tentang anak-anak yatim. Umur seseorang pun ternyata sudah Allah tetapkan ketika janin itu umur 120 hari dalam rahim ibunya. Termasuk kita, jatah usia kita ketika kita umur 120 hari itu sudah Allah jatah. Yang ini umurnya berapa? Ini umurnya apa 50 tahun, apa 40 tahun, atau 70 tahun, atau 80 tahun. Tapi Rasul bilang umat Nabi Muhammad jatah umurnya maksimal mayoritas. Ya, ini yang mayoritas kata Rasulullah, umatku umurnya bainas sittin was sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Nah, sekarang saya tanya, Bu, yang umurnya sudah 60 tahun, siap-siap aja. Ya Bu ya. Mayoritas umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata kata Rasul berdasarkan wahyu
jatah umurnya hanya 60 sampai 70 tahun. Nah, berarti Bapak Ibu, berganti tahun dalam kehidupan kita, baik berganti tahunnya menurut tahun Masehi maupun berganti tahunnya tahun Hijriah yang dimulai dengan bulan Muharram, itu sebetulnya umur kita bukan makin bertambah, justru makin kurang. Itu sebetulnya jatah kita hidup di dunia ini bukan makin bertambah, tapi semakin habis. Itu tandanya waktu yang Allah berikan kita hidup dan untuk berbuat baik di dunia ini bukan semakin banyak, tapi semakin sedikit. Ibarat naik kereta api. Ibu pernah naik kereta api dari kota ke Bojonggede? Pernah? Ya. Semakin berganti stasiun, turun di Bojonggede makin jauh makin dekat. Bu, naik kereta dari kota, habis kota Jayakarta Mangga Besar, habis Mangga Besar Sawah Besar, habis Sawah Besar Juanda, habis Juanda Gambir Gondang Dia, habis Gondang Dia apa Bu? Cikini, habis Cikini Manggarai, habis Manggarai Tebet, habis Tebet apa? Cawang, habis Cawang Kalibata, habis Kalibata Pasar Minggu Baru, habis Pasar Minggu Baru Pasar Minggu, habis Pasar Minggu apa Bu? Tanjung Barat, habis Tanjung Barat Lenteng Agung, habis Lenteng Agung UP, habis UP UI, habis UI Pondok Cina, habis Pondok Cina Depok Baru, Depok Lama, Citayam, Bojonggede. Kan gitu dong. Berganti stasiun, Bojonggede makin jauh makin dekat. Berganti stasiun dari kota kemudian Jayakarta, itu naik keretanya makin lama makin jauh. Makin lama makin dekat. Makin dekat. Sama juga pergantian tahun, baik itu pergantian Masehi maupun pergantian Hijriah, itu jatah umur kita bukan makin lama, bukan makin jauh, tapi justru di mana stasiun kehidupan kita yang namanya stasiun innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semua kita punya stasiun kehidupan, Bu. Ya, Pak ya. Apa stasiun kehidupan kita? Stasiun innalillah wa inna ilaihi rajiun. Stasiun semua kita adalah milik Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun, dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Itulah yang namanya stasiun kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu boleh saya tanya, jatah stasiun innalillah wa inna ilaihi rajiun Bapak maunya umur berapa? Maunya umur berapa, Pak? 70. Sekarang umur berapa? 63, 7 tahun lagi. Kalau ditambah oleh Allah 10 tahun lagi bisa nggak? Nggak mau? Nggak usah. Udah siap, Pak? Ya, udah. Ya, berarti 7 tahun lagi kalau jatah 70 tahun. Yang penting berapapun jatah hidup yang Allah berikan kepada kita, umur itu berkah. Itu yang paling penting. Mau dikasih 60, mau dikasih 70, mau dikasih 80, yang penting hidup itu berkah. Yang penting umur itu berkah. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, salah satunya Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tolong baca doa ini, Pak. Ya. Allahumma, ayo kita baca. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, nanti ada dalam Al-Quran itu, nanti saya lihat surat apa. Jadi Allahumma ya Allah, anzilni, tempatkan aku ya Allah, dimanapun kau tempatkan aku ya Allah, dimanapun aku tinggal ya Allah,
Tempat yang bagaimana? Tempat yang penuh dengan keberkahan yang selalu kau berkahi ya Allah. Allahumma anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Karena engkau ya Allah adalah Tuhan yang maha baik dalam menempatkan hamba-hambanya. Nah, apa ciri tempat yang diberkahi oleh Allah? Satu, di mana kita tinggal, di rumah manapun kita tinggal, di tempat manapun kita tinggal, tempat itu membuat kita semakin baik, tempat itu membuat kita semakin dekat kepada Allah, tempat itu membuat kita semakin bagus ibadahnya. Nah, itu ciri tempat tinggal yang diberkahi oleh Allah. Jadi dengan kita tinggal di tempat itu, subhanallah, rumah yang kita tempati membuat kita semakin dekat kepada Allah. Rumah yang kita tempati membuat kita semakin baik ibadah kita. Rumah yang kita tempati semakin bagus akhlak kita. Itu ciri tempat tinggal yang diberkahi oleh Allah. Yang kedua, tempat yang Allah berikan itu bisa kita tinggal di tempat itu, subhanallah, membuat kita menjadi manusia yang rendah hati, membuat kita menjadi manusia yang tawadu, membuat kita menjadi manusia yang tidak angkuh dan tidak sombong. Itu cirinya tempat yang diberkahi oleh Allah. Apalagi ciri rumah tempat tinggal yang diberkahi oleh Allah, dengan kita tinggal di tempat itu, dengan kita berada di tempat kita itu, kita bisa memberikan manfaat. Manfaat bukan hanya untuk diri kita, manfaat bukan hanya untuk keluarga kita, bahkan untuk tetangga, untuk orang banyak, dan untuk siapapun bisa bermanfaat, dan kita bisa memberikan manfaat dan kebaikan. Nah, itu ciri tempat yang diberkahi oleh Allah. Umur yang diberkahi oleh Allah adalah umur bertambah usia, walaupun hakikatnya jatah umur kita semakin habis, membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat ibadah kita semakin baik. Itulah umur yang diberkahi oleh Allah. Umur yang diberkahi oleh Allah, makin panjang, makin bertambah usia kita, kita menjadi manusia semakin bijak, kita menjadi manusia ya tidak angkuh dan tidak sombong dan tidak arogan. Dan dengan bertambah umur kita ini, banyak kontribusi yang kita bisa lakukan, banyak kebaikan, hal yang bermanfaat yang kita bisa lakukan. Kebaikan bukan hanya dirasakan oleh diri kita, bukan hanya dirasakan oleh keluarga kita, orang sekitar dan siapapun orang di sekitar kita, bahkan orang banyak pun bisa lintas kampung, bisa bahkan lintas kota, bahkan mungkin bisa lintas kabupaten, bahkan mungkin lintas provinsi, bahkan tingkat nasional, bahkan mungkin tingkat negara. Manusia itu ide dan pemikirannya dan apapun yang dilakukannya bisa dirasakan oleh orang banyak. Nah, itu ciri umur yang diberkahi. Harta yang diberkahi oleh Allah adalah harta semakin terbuka rezekinya, semakin luas rezekinya, subhanallah, membuat dia semakin dekat kepada Allah, membuat dia semakin baik ibadahnya, semakin berkualitas ibadahnya. Kemudian walaupun berlimpah hartanya, mungkin orang bilang duitnya nggak berseri, tapi tetap dia tawaduk dan rendah hati. Tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan, apalagi lupa diri. Itu ciri harta yang diberkahi oleh Allah. Yang selanjutnya, berlimpah hartanya, terbuka rezekinya, mudah segala usaha dan ikhtiarnya. Yang merasakan manfaatnya bukan hanya dirinya saja, bukan hanya keluarganya saja, orang banyak pun merasakan manfaat dan kebaikan. Apalagi di tempat dia tinggal banyak orang-orang yang membutuhkan, banyak orang-orang yang bisa dia bantu, banyak orang-orang yang dia bisa selamatkan dengan hartanya. Maka temanya menyambut tahun baru 1445 Hijriah dengan semangat kepedulian terhadap anak yatim dan duafa. Nah, inilah contoh harta yang diberkahi oleh Allah. Mungkin dalam taklim subuh pernah saya bahas atau belum ya, ciri-ciri orang pelit. Sudah pernah belum ya? Belum ya?
Ada ciri-ciri orang pelit. Bu, Ibu tahu nggak ciri-ciri orang pelit apa, Bu? Kita termasuk orang pelit nggak? Yuk, ya. Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi begini. Ini kata Rasul. Ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, apa kata Rasul? La yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakati. Kata Rasul, tidak akan masuk surga umatku yang bagaimana? Khabbun, yang kerjaannya nipu melulu. Ayo, banyak nggak sekarang orang yang kerjaannya nipu? Banyak nggak orang kerjaannya sekarang selalu nipu orang terus? Ya kelihatannya dermawan, kelihatannya bantu sana bantu sini, tapi sebetulnya ada niat di hatinya untuk mengambil suara rakyat. Ketika dia sudah mendapatkan jabatan yang diinginkan dari rakyat tersebut, justru rakyatnya yang ditindas. Ada nggak pemimpin kayak gini sekarang? Ini namanya tukang nipu. Ciri-cirinya cuman melakukan pencitraan supaya dikatakan orang dermawan, supaya dikatakan orang yang suka bantu orang. Banyak nggak yang model begini sekarang? Banyak, Bu. Di mana, Bu? La yadkhulul jannata khabbun, kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga siapapun orang yang kerjaannya nipu. Nipu siapa? Bukan cuma dirinya yang ditipu, orang banyak pun ditipu oleh perbuatannya. Yang anehnya, yang ditipu senang. Karena yang ditipunya pun, rakyatnya pun punya penyakit hati. Yang penting, siapa yang dipilih? Oh, yang dipilih adalah yang bayar. Maju tak gentar, membela yang bayar. Ya Allah, bukan dilihat dari kualitas siapa calon pemimpinnya, tapi siapa yang bayar. Akhirnya ya, ganti pemimpin, ganti maling, ganti pemimpin, ganti maling. Kenapa? Karena pemimpinnya ketika sudah berhasil, bagaimana cara mengembalikan modal waktu dia naik. Ya Allah, la yadkhulul jannata khabbun, kata Rasulullah. Siapapun orang yang kerjaannya nipu, nggak akan masuk surga, kata Rasulullah. Wala bakhilun. Nah ini, dan nggak akan masuk surga, kata Rasulullah, orang yang pelit dan kikir. Siapa itu orang pelit? Siapa itu orang kikir? Ciri-cirinya, Bu, Pak, silahkan diingat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang pelit itu. Siapa itu orang pelit? Siapa itu orang kikir? Orang pelit atau orang kikir adalah orang yang tidak mau menunaikan kewajibannya secara harta dan materi atau apapun kewajibannya. Baik kewajiban yang bersifat namanya fardu kifayah maupun yang bersifat apalagi fardu ain. Sekali lagi, Bu, ciri-ciri orang pelit, dengerin. Siapakah orang kikir, orang pelit? Orang yang tidak mau menunaikan kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat materi atau pertolongan. Baik kewajiban itu berupa yang hukumnya fardu kifayah, apalagi yang hukumnya fardu ain. Nah, apa itu fardu kifayah? Contoh, di tempat dia tinggal, dia tahu ada orang yang memang secara ekonomi sudah berikhtiar, sudah berusaha. Bukan males orang itu, tapi memang dia sudah ikhtiar, sudah usaha, tapi masih tetap aja, ya memang udah nasibnya kali dia jadi orang susah. Memang sudah nasibnya mungkin dia jadi orang, maaf, ya serba kekurangan. Nah, kita tetangganya, kita orang-orang yang di sekitar itu, punya kewajiban sebagai fardu kifayah. Punya kewajiban yang hukumnya dalam syariat fardu kifayah. Untuk apa? Untuk meringankan kesulitannya. Untuk membantu dia keluar dari kesulitan tersebut. Namanya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kewajiban secara rame-rame. Kewajiban bukan hanya kepada satu individu, tapi kewajiban terhadap siapapun masyarakat di tempat itu yang mempunyai kelebihan rezeki yang diperkirakan mampu sedikit banyak meringankan kesusahan dan meringankan beban orang tersebut. Nah, tapi
Dia biarin aja tuh orang. Dia biarin aja itu orang sengsara, mau mati, mau mampus, dia nggak peduli. Itu namanya masyarakat pelit. Jelas? Jelas? Jadi orang pelit apa orang pelit? Orang yang tidak mau menunaikan kewajibannya, baik yang bersifat fardu kifayah. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, masyarakat Indonesia sih mudah-mudahan nggak begini amat. Masih ada kepedulian terhadap duafa, masih ada kepedulian terhadap orang miskin, masih ada kepedulian terhadap tetangga, masih ada kepedulian terhadap orang-orang yang dianggap dia butuh terhadap bantuan-bantuan yang kebetulan dia juga mempunyai kelebihan rezeki. Jelas? Ciri orang pelit yang pertama apa, Bu? Dia tidak mau menunaikan kewajiban yang bersifat sosial, yang bersifat fardu kifayah. Walaupun bukan kewajiban individu dia, tapi kewajiban adalah secara kolektif dia sebagai komunitas dalam satu masyarakat. Kalau ada satu komunitas masyarakat, maaf, nggak peduli terhadap penderitaan orang yang ada di sekitarnya, itu namanya masyarakat pelit. Jelas? Oke, yang kedua, nah ini yang lebih parah lagi nih. Ini yang lebih parah lagi nih. Yaitu siapa orang pelit? Yang lebih parah lagi, dia juga tidak mau menunaikan kewajibannya yang bersifat fardu ain. Apa fardu ain, Bu? Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah secara individu. Contoh, seorang suami wajib secara individu menafkahi istrinya. Seorang bapak wajib secara individu menafkahi anak-anaknya. Dan seorang seseorang anak wajib menafkahi ibu bapaknya ketika ibu bapaknya renta. Ketika ibu bapaknya sudah tidak mempunyai kemampuan. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak suami-suami, Bu? Ada nggak suami-suami yang nggak peduli terhadap nafkah istrinya? Halo? Halo? Pak, ada nggak suami-suami yang nggak peduli menafkahi istrinya? Padahal dia punya gaji, padahal dia punya penghasilan, padahal dia punya duit, dia nggak peduli. Itu istrinya mau makan mau tidak dia nggak peduli. Ini namanya suami pelit. Atau ada nggak seorang bapak yang tidak peduli terhadap kewajibannya terhadap anaknya? Anaknya mau sekolah kek, anaknya mau makan kek, dia nggak peduli. Saya pernah cerita dengan teman-teman, sama saya bilang, Ustaz, ada sekarang laki-laki, maaf, laki-laki lalat katanya. Tahu lalat? Apa, Bu, lalat, Bu? Kerjaan lalat apa? Kerjaan lalat apa? Nempel sono, hinggap sono, hinggap sini. Jadi laki-laki lalat itu laki-laki gimana? Dia bilang sama saya, laki-laki yang kerjaannya di sono kawin, di sono kawin, di sono kawin. Setiap nikah, setiap kawin punya anak. Setelah itu dia tinggal tuh anak. Mau makan, mau kagak anaknya, apalagi cuma bekas istrinya. Anaknya mau makan, mau enggak, mau sekolah, mau enggak, dia tinggal, dia enggak peduli. Ini namanya laki-laki pelit. Atau ada seorang anak, ketika bapaknya renta, ketika bapaknya sudah tua, ketika bapaknya sudah tidak produktif, ketika bapaknya sudah mulai bergantung kehidupan kepadanya, itu anak, maaf, enggak peduli apakah bapaknya, ibunya. Dia nggak peduli apakah anak, apakah ibunya, apakah bapaknya makan atau tidak. Maaf, kalau bapak ibu belajar fikih zakat, ya, orang tua, mertua itu tidak berhak mendapatkan zakat dari anak dan menantunya. Tolong didengar. Orang tua atau mertua tidak berhak dapat zakat dari anak dan dari menantunya. Kenapa? Karena anak itu wajib menafkahi bapaknya, wajib menafkahi ibunya, wajib menafkahi mertuanya ketika orang tuanya sudah renta. Dan tidak sah
zakat seorang anak kepada bapak dan ibunya, dan tidak sah zakat seorang menantu kepada mertuanya. Ini Islam. Jadi orang yang nggak peduli kepada orang tuanya, orang yang nggak peduli kepada mertuanya, orang yang nggak peduli kepada anaknya, orang yang nggak peduli kepada istrinya, ini termasuk orang yang pelit. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, masyarakat kita bagaimanapun masih ada kepedulian sosial kepada orang-orang miskin itu. Alhamdulillah, bagaimanapun kondisinya, masyarakat kita masih banyak yang peduli terhadap anak yatim dan duafa. Bagaimanapun saya bersyukur kepada Allah, memang ekonomi sulit, tapi banyak lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga apalah namanya yang masih peduli terhadap anak-anak yatim dan duafa. Ini menandakan insya Allah masyarakat ini bukan masyarakat yang pelit. Nah, mari dengan menyambut tahun baru 1445 Hijriah dengan semangat kepedulian terhadap yatim dan duafa, insya Allah mereka para yatim duafa ini kita doakan, mudah-mudahan mereka nanti dapat menjadi penerus-penerus kita sebagai orang tuanya. Dan insya Allah Bapak Ibu, ini komiknya agak gini jadi nggak jelas ya ini, jangan diganti. Nggak usah keluar lah, dalam aja lah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, insya Allah tidak ada sedikit pun yang kita keluarkan yang tidak ada, ya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin." Jika anak manusia meninggal, putuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 3 hal yang enggak putus, kata Rasul. Satu apa? Satu apa kata Rasulullah? Adalah sodakotin jariyah. Apa itu sodakoh jariyah? Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia hidup, baik kebaikan itu berupa materi, baik kebaikan itu berupa tenaga, baik kebaikan itu berupa perhatian kepada orang, dan manfaat pada kebaikan itu masih dirasakan oleh orang banyak walaupun dia sudah lama meninggalkan dunia. Walaupun dia sudah lama meninggalkan dunia ini. Manfaat dan kebaikan ilmunya masih dirasakan. Manfaat dan kebaikan dari sedekahnya masih dirasakan. Saya yakin dan percaya orang yang menjadi donatur, orang yang menyumbangkan sebagian harta dan tenaganya untuk membangun Masjid Rizqan Hasanan ini, saya yakin sudah ada yang meninggal dunia. Saya yakin sudah ada yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah, manfaat dari hartanya, manfaat dari sodakohnya, manfaat dari sumbangannya, subhanallah, masih dirasakan oleh orang banyak. Insya Allah pahala, manfaat dan kebaikan yang disumbangkan oleh orang-orang tersebut ketika dia masih hidup, yang penting dia bersodakoh adalah lillahi ta'ala, karena Allah, insya Allah pahalanya masih tetap mengalir sampai kapanpun. Yuk kita tanya diri kita masing-masing, ya, kita semua alhamdulillah diberikan oleh Allah kelebihan rezeki, kita semua oleh Allah diberikan oleh Allah rezeki, ya. Yuk kita hitung-hitungan mana yang banyak dari rezeki yang Allah berikan tersebut. Maaf, habisnya ujung-ujungnya di WC, habisnya ujung-ujungnya kadang-kadang nggak ada manfaatnya, dengan habisnya adalah sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah. Ayo, mana yang lebih banyak? Maaf, ada orang bilang, ya, 100.000 kalau untuk sedekah kayaknya mahal banget. Tapi 100.000 pergi ke mall kayaknya kecil banget. Betul? Betul? 100.000 kalau untuk sedekah
100.000 untuk bantu anak yatim, 100.000 untuk bantu pembangunan pesantren, 100.000 untuk membantu orang-orang duafa, kayaknya udah gede banget. Tapi 100.000 dibawa ke mall, tuh 100.000 dibawa ke mall, kecil apa gede? Kecil apa gede? 100.000 ke mall, kecil. 100.000 pergi ke masjid, 100.000 untuk nyumbang, 100.000 untuk sedekah. Padahal itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Rasanya gede apa kecil? Ayo, nggak berani ngomong. Rasanya gede apa kecil? Kecil, gede. Kalau kecil buktiin sekarang. Ayo. Kan ini yang terjadi pada diri kita. Maaf. Tahu-taunya kita juga termasuk orang pelit. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Nggak nyangka ternyata kita orang pelit. Di mana taunya kita ternyata orang pelit? Kita nggak peduli terhadap apapun yang terjadi di depan kita. Dari mana kita tahu ternyata kita orang pelit? Ternyata banyak orang-orang yang susah, banyak orang-orang sengsara di depan mata kita. Padahal secara syariat hukumnya fardu kifayah, kita memberikan bantuan, tapi kita nggak peduli. Ternyata kita juga orang pelit. Ibu bapak kita yang sudah tua renta, yang sudah mulai bergantung dalam hidup kita, maaf, kita nggak peduli apakah dia makan atau tidak. Kita nggak peduli apakah dia dalam keadaan susah atau tidak. Kita nggak peduli, menanyakan kondisinya pun kadang-kadang tidak. Ternyata kita termasuk juga orang pelit. Maaf, sebagai seorang suami, nggak peduli kadang-kadang, maaf, terhadap kewajibannya menafkahi istrinya, terhadap kewajibannya menafkahi pendidikan anak-anaknya, dan tidak ada usaha dan tidak ada ikhtiar. Walaupun ada, dia nggak peduli bagaimanapun kondisi istri dan anak-anaknya. Maaf, hanya pinter kawin sana, pinter kawin sini. Ini namanya seorang laki-laki yang pelit. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kita semua akan mati. Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Kata Rasul, ada 3 hal yang akan selalu menemani kita sudah mati nanti. Satu adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang kita berikan ketika kita hidup di dunia, sedekah yang kita berikan landasannya mencari ridho Allah. Tapi walaupun kita sudah meninggal dunia, manfaat dan kebaikan dari sedekah itu masih dirasakan oleh orang banyak. Yang kedua kata Rasul adalah apa? Au ilmin yuntafa'u bihi. Walaupun kita sudah meninggal dunia, banyak orang-orang yang tercerahkan dengan ilmu kita. Banyak orang-orang yang menjadi tahu karena ilmu yang kita ajarkan kepada mereka. Makin diajarkan kembali ilmu itu, makin disebarkan kembali ilmu itu, insya Allah itulah pahala yang selalu bermanfaat dan selalu mengalir kepada kita. Nah, yang ketiga kata Rasul, waladin solihin yad'ulahu. Banyak manusia-manusia soleh yang mau mendoakan kita. Insya Allah sedekah kita, semangat kita, kepedulian kita kepada yatim dan duafa, kalau dia jadi orang baik, kalau dia jadi orang soleh, kalau dia menjadi orang bermanfaat, mudah-mudahan itu pun sebagai amal jariah bagi kita, dan mudah-mudahan dia juga akan mendoakan kita setelah kita tiada. Maka dengan semangat tahun baru 1445 Hijriah, kita tingkatkan kepedulian sosial kita. Kita tingkatkan kepedulian kita, dan jangan kita menjadi orang yang kikir atau orang yang pelit. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bahas ini, apa yang kita sampaikan ini betul-betul
dapat kita rasakan manfaatnya, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan sehingga sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita optimalkan dan maksimalkan untuk melakukan hal yang baik dan bermanfaat. Mudah-mudahan umur kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat tinggal kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan dan ikhtiar dan usaha kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala apapun yang diamanahkan oleh Allah senantiasa diberkahinya. Allahumma anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ayo kita baca doanya. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ulangi. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ayo anak-anak, ada yang hafal nggak? Siapa yang hafal? Ayo silakan, saya cari dulu ayatnya, ayat apa ini Al-Quran. Ayo, ada yang hafal dapat hadiah. Yang anak-anak, ibu-ibu nggak usah. Ayo maju. Ayo siapa? Ayo atau Robbi ya, nggak buka Allahumma. Robbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ayo. Kalau dalam Al-Quran bunyinya Robbi anzilni munzalan mubaraka, ya Robbi bukan Allahumma. Robbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Lagi-lagi itu surat Al-Mu'minun ayat 29. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 29. Robbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ayo baca lagi sama-sama. Robbi anzilni Robbi, ayo. Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Artinya apa? Rabbi ya Tuhanku, anzilni munzalan mubarakan, tempatkan aku di tempat manapun yang banyak keberkahan yang kau berikan di dalamnya. Wa anta khairul munzilin, dan engkaulah Tuhan yang sebaik-baiknya menempatkan hambanya. Kita diberikan rumah yang diberkahi oleh Allah. Kita diberikan tempat usaha yang diberkahi oleh Allah. Kita diberikan tempat dimanapun kita berada, tempat yang diberkahi oleh Allah. Cirinya tempat yang diberkahi oleh Allah, tempat itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Tempat itu membuat ibadah kita semakin baik. Cirinya adalah tempat itu membuat kita semakin menjadi manusia yang rendah hati, menjadi manusia yang tidak arogan, menjadi manusia yang hidupnya adalah betul-betul tawadu dan rendah hati dan tidak ada kesombongan. Ciri-cirinya adalah dari tempat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, subhanallah, kita bisa menyebarkan kebaikan kemanapun. Bukan hanya kebaikan untuk keluarga kita, bukan hanya kebaikan untuk masyarakat kita, bahkan lintas. Boleh dibilang lintas kampung, boleh dibilang mungkin lintas kabupaten, mungkin dibilang lintas provinsi, mungkin dibilang lintas apalagi? Lintas negara. Itu namanya tempat yang diberkahi oleh Allah. Dari tempat kita tinggal, kita bisa menyebarkan dan menebarkan kebaikan. Jadi doanya, Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Apa lagi? Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Sebelum saya akhiri, ada yang hafal? Silakan anak-anak, ayo maju. Udah kasih hadiah nih, ayo. Nggak ada? Ayo maju. Yang putri. Kalau yang putra nggak ada? Nggak ada? Ya sudah. Kalau nggak ada ya sudah. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin.
Sekali lagi, dengan pergantian tahun, yuk kita tunjukkan semangat kita, kepedulian kita terhadap orang-orang yang membutuhkan kepedulian dari kita tersebut. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.